ke 3 gen target. Gen target, sedangkan yang lainnya, contohnya itu bahan-bahan PCR atau komposisinya juga sama. Jadi yang membedakan nantinya itu pada pengaturan suhu annealingnya. Jadi perhatikan semua, harus tahu untuk mencari suhu optimum untuk annealing ini. Jadi dilihat itu pada TM ya, untuk TM, dan dilihat pengurangan dan ditambah 5 gitu, rentang atas dan rentang bawahnya nantinya. Apakah bisa dimengerti atau ada yang diragukan? Maaf Kak, boleh diulang Kak? Jadi gini, kan ada suhu TM. Coba lihat di penuntun, primer forward. Primer forward kan, di situ kan ada tulisan TM. TM. Nah, itu kan temperatur 54,1 derajat Celcius. Sedangkan yang primer reverse-nya itu kan TM-nya itu 55,3 derajat Celcius. Jadi kita ambil yang bagian suhu yang rendah. Kan bagian suhu yang rendah kan primer forward 54,1. Jadi 54,1 dikurang 5 sama dengan. Terus 54,1 ditambah 5 sama dengan. Nah, rentang atas yang kurang dan rentang bawah yang tambah itu nantinya yang akan menjadi rentang pengaturan suhu annealing pada gradien PCR nantinya. Dan untuk yang komposisi dan siklus itu sama dengan yang di penuntun. Samain aja soalnya kita cuman untuk mencari gradien PCR atau suhu optimum untuk annealing. Jadi untuk pelakuan lainnya itu harus disamain. Jadi gimana? Apa bisa dimengerti atau kurang lagi? Kak, izin bertanya Kak, kenapa dikurang 5 tambah 5 Kak? Nah, jadi itu emang udah ketetapannya untuk mencari suhu optimum itu rentangnya itu emang kayak gitu. Jadi dari plus 5 rentang itu rentang 5 gitu. 5 suhu dengan yang dikurang dan ditambah gitu. Jadi kita melihatnya itu rentangnya itu antara 5 poin gitu, 5 suhu. Itu sudah ketetapan gitu. Dan yang lainnya, komposisi dan lain-lainnya itu disamain dengan penuntun nantinya. Jadi hanya mencari suhunya gitu, suhu annealing. Sesuai dengan data yang telah ada di penuntun. Ada yang ditanyain? Kak, berarti kalau dia suhunya lebih tinggi, nggak dimasukin berarti Kak yang rendahnya aja Kak? Dari primer forward sama primer reverse nih Kak? Iya, jadi kita harus lihat bagian yang rendahnya gitu, suhu yang rendahnya. Oh. Berarti yang tingginya nggak diapa-apain kan Kak? Enggak. Nggak di rentangnya, oke. Ya. Oh, Jadi kalau misalnya TM primernya itu selisihnya 2 atau 3 gitu kan. Jadi kalau 2 atau 3 baru diambil yang primernya yang paling rendah. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih ragu? Terkait yang studi kasus kita ini? Kan terlihat itu kan rentangnya 54,1 yang forward dan reverse cuman 55,3. Jadi kayak rentang itu cuman satu derajat berapa gitu kan lebih. Nah, itu yang paling rendah diambil. Nah, yang selain gen lainnya itu juga begitu nantinya, rentang antara 2 sampai 3 suhu perbedaannya selisih itu diambil yang paling rendah suhunya. Baik itu primer forward ataupun primer reverse. Jadi ada yang ditanyain lagi? izin bicara Kak. Ya. Berarti Kak, untuk menentukan suhu annealing yang optimum ini, kita melihat suhu terendahnya dengan rentang primer forward dengan primer reverse itu rentangnya lebih kecil dari 5 gitu Kak. Bukan rentangnya itu. Jadi gini, kan
forward dan primer reverse itu untuk mengambil yang suhu yang rendah itu apabila primer forward dan reverse-nya itu selisihnya 2-3. Nah, jadi untuk mencari suhu yang untuk gradien PCR nantinya baru rumusnya itu ditambah 5 yang suhu yang terendah dan dikurang 5 gitu. Rentangnya rentang atas dan bawahnya gitu. Jadi bagaimana? Masih ragu? Yang lainnya gimana? Apakah sudah pas? Untuk Izin mana? tanya Kak. Ya. Jadi Ya. yang ditambah dan dikurangi dengan 5 ini yang primer forwardnya aja Kak. Jadi gini kan, ya kan coba lihat yang gen yang kedua gitu. Gen yang kedua. Gen target yang kedua kan gen Infa Salmonella sp. Nah, itu kan 55,8 yang forward, sedangkan reverse-nya 57. Jadi emang kebanyakan primer forward itu lebih rendah dibandingkan dengan reverse. Tetapi kita lihat juga rentang derajat suhunya gitu. Antara 2-3, baru kita baru kita ambil yang suhu yang terendah. Baik itu forward ataupun reverse. Jadi kan contohnya pada yang Infa Salmonella lagi kan. Contohnya itu kan TM-nya 55,8, sedangkan yang reverse-nya itu hanya 57,2. Jadi kan itu rentangnya hanya 2 derajatan gitu kan. Nah, karena 2 derajatan, rentangnya kita ambil yang primer forward-nya yang rendah 55,8, baru ditambah 5 dan dikurang 55,8 ini. Jadi itu yang menjadi rentang atas dan bawah nantinya untuk gradien PCR. Gradien PCR nantinya. Jadi gimana? Oke, Kak. Kak, kalau misalnya dia lebih dari 2-3 gimana tuh, Kak? Suhunya, Kak, misalnya, Kak. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 atau 3 gitu kan. Tapi kebanyakan emang suhunya itu rentang itu nggak jauh-jauh dari forward dan reverse. Karena kan dia pasangan primer. Jadi kebanyakan itu 2-3. Kalau misalnya lebih itu jarang sekali ditemukan gitu. Dan sekali ditemukan selisihnya lebih dari 3 gitu. Soalnya kalau misalnya lebih dari 3 derajat itu primernya itu agak gimana gitu. Soalnya biasanya gitu primer forward dan reverse-nya itu beda rentangnya itu selisih 2-3 selisihnya. Oke, baik Kak. Makasih ya Kak. Ya. Kak, izin Kak. Ya. Untuk di penuntun ada Kak yang lebih dari 3 itu gen ND 500 tuh kan di forwardnya itu 49,8, sementara di reserve itu 53,6. Itu kan rentangnya jadi 3,8 lebih kurang Kak. Kalau kayak gitu gimana Kak? Nah, kan dia itu masih masuk lah kan gitu yang ketiga gitu. Jadi ambil aja yang rendah. Ambil aja yang rendah yaitu yang di suhu 49,8. Jadi gimana? Bisa dimengerti atau masih ragu? Soalnya waktunya udah lewat. Sepertinya kalau nanti kurang paham bisa di chat di grup aja Kak. Oh, boleh. Jadi boleh ditutup untuk kelompok 3 presentasinya. Jangan lupa kirim hasil diskusinya ya. Oke, baik Kak. Oke. Kak, nanti kita ada bikin video lagi Kak. Kayaknya enggak, tapi nanti diinfoin di grup nantinya iya atau enggaknya. Oh, baik Kak. Ditutup aja Kak. Iya, tutup. Baik. Baiklah teman-teman semuanya, dengan terjawabnya mengenai studi kasus oleh Kakak dan
telah disampaikannya beberapa materi pengantar dari kelompok 3, maka selesailah sudah praktikum kita untuk hari ini. Kami sadar bahwa saat menyampaikan materi tentu kami masih banyak kekurangan, dan kami harap teman-teman juga akan memberikan kritik dan saran kepada kami secara personal nantinya supaya kami bisa membangun diri sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf atas salah untuk tes sudah kedengaran, Kak? Dengar, Dengar. Kakak dengar. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, karena sesungguhnya kekurangan itu berasal dari kami dan kelebihan dan kesempurnaan itu berasal dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyanyi. Terima kasih, Kak.